Dan dalam Islam sangat melindungi urusan darah. Maka dalam hadis Nabi, laqatlul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya. Membunuh orang beriman dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Jadi membunuh jiwa orang beriman dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Satu orang beriman dibunuh, maka itu dosanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan lenyapnya dunia. Itu dosa besar. Maka nyawa orang beriman itu tidak boleh tertumpah. Disinilah pula di dalam agama kita dilarang bertikai sesama muslim, termasuk dilarang memberontak kepada penguasa yang masih menjalankan sholat. Kenapa? Karena pemberontakan mengangkat senjata kepada pemimpin sementara pemimpinnya masih muslim berpotensi menumpahkan darah, dan menumpahkan darah itu dilarang. Jadi kalau memberontak itu dilarang, tapi kalau memberi nasihat itu dianjurkan. Tapi kalau anarkis itu dilarang. Jadi beda ya. Harus bisa membedakan mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana memberi nasihat. Karena memberi nasihat itu dianjurkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dianjurkan. Ada tata caranya, ada adabnya dalam memberi nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara merusak fasilitas umum itu dilarang di dalam agama kita. Kalau di kan negara mengizinkan. Baik. Kalau sudah ada izin berarti kan itu sarana yang sah. Baik. Padahal yang dituju bukan masalah pemerintahan, masalah tunjangan dan sebagainya, tetapi yang kena imbas malah pemerintahan. Baik. Itu bagaimana Pak? Ini satu pertanyaan yang bagus. Nah, ya perlu seperti ini ditanyakan. Nah, baik. Tadi sudah kita sampaikan bahwa memberi nasihat itu boleh, amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Anarkis. Yang tidak boleh itu apa? Merusak fasilitas publik. Yang tidak boleh apa? Mencaci maki. Yang tidak boleh apa? Ya, istilahnya bertikai sesama muslim. Nah, bisa ndak menyampaikan aspirasi tanpa anarkis, tanpa merusak fasilitas umum? Nah, bisa ndak kira-kira? Bisa. Bisa, tapi tidak didengarkan. Iya. Bisa. Yakin ya? Bisa. Oh, bisa. Contohnya? Demo. Iya, maksudnya yang tidak anarkis? Demo juga nggak anarkis, Pak. Ada ya? Ada. Baik. Malah menghasilkan, Pak. Contohnya? Demo masak. Iya. Jalan contohnya. Baik. Demo masak. Jadi intinya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu diajarkan, memberi nasihat kepada pemimpin itu diajarkan, tapi anarkis itu dilarang, merusak fasilitas publik itu dilarang, membakar mobil dilarang, merusak pagar dilarang, saling pukul sesama muslim dilarang. Jadi intinya kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar maka sesuai dengan adab-adabnya dan sesuai dengan yang diizinkan oleh penguasa. Kalau memang penguasa mengizinkan, silahkan ambil izin itu, tapi sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Aturannya seperti apa? Kita hendaknya mengikuti aturan yang sudah ada. Bukan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi membuat kericuan, kerusuhan. Mudaratnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Baik. Pernah enggak ada demo yang damai gitu? Ada. Contohnya apa? Ya. Pernah? Ya, bagus berarti. Patut jadi role model kalau memang ada. Ya. Baik. Jadi intinya harus difokuskan kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu konsepnya darul mafasid muqaddamun
ala jalbil masoleh, menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan. Jangan sampai merusak untuk mengupayakan kebaikan. Ya, tidak nyambung, mau merusak kok untuk mengupayakan kebaikan. Maka konsepnya jelas, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menghindari kerusakan didahulukan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Masih ingat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama dengan muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjumpai sekelompok pemuda yang sedang mabuk, sedang teler. Sama beliau di nahi mungkar apa tidak? Tidak. Kenapa beliau tidak nahi mungkar? Karena orang ini biarkan mabuk, biarkan teler. Karena kalau tidak mabuk, dia suka bikin onar di masyarakat. Maka menghindari kerusakan diutamakan. Begitu dia diingatkan tidak mabuk, memang tidak mabuk, tapi malah merusak di masyarakat. Berarti kerusakannya lebih besar. Maka menghindari kerusakan itu didahulukan. Jadi murid beliau sempat bertanya, kenapa wahai Syekh, ini ada orang mabuk minum minuman kok tidak dicegah? Jawaban beliau seperti tadi, ketika dia mabuk itu mudaratnya untuk diri mereka sendiri. Kalau tidak pas mabuk, mudaratnya untuk orang lain, malah mengganggu, merampok, mencuri, merusak. Udah biarin gitu aja, malah orang-orang bisa tenang, dia tidak mengganggu. Baik, jadi perlu lihat situasi dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Intinya jangan sampai kita mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru malah menimbulkan kemungkaran yang lain. Jadi ini menanggapi pertanyaan beliau berdua ya, masih menanggapi. Nah, dalam nahi mungkar itu kita perlu perhatikan 4 hal. Perlu perhatikan 4 hal. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Yang pertama adalah ketika kita menyampaikan nahi mungkar ayyakuna huwa tiddu, dia bisa berubah secara total. Silahkan nahi mungkar, silahkan amar ma'ruf kalau bisa mengubah secara total. Yang kedua, ayyaqilla wa illam yazul bi jumlatihi, dapat menguranginya meskipun secara hakikat kemungkaran itu masih ada. Jadi kita sampaikan hanya berkurang, tapi kemungkarannya masih ada, maka silahkan tetap disampaikan. Yang ketiga, ayyakuna huwa misluh, disampaikan tidak disampaikan sama saja. Nah, ini namanya menguras energi nih. Disampaikan tidak disampaikan sama saja kok. Dalam hal ini perlu cari timing yang tepat, perlu cara yang tepat supaya tidak podo wai, hanya menguras energi. Yang keempat, ayyakuna huwa syarron, ketika disampaikan dampaknya lebih parah, lebih buruk, maka dalam hal ini ya tidak perlu disampaikan. Baik. Maka dalam konteks bernegara kita harus bisa membedakan mana amar ma'ruf, mana nahi mungkar, mana memberi nasihat. Karena yang diperintahkan bagi kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat. Kita tidak diperintahkan merusak fasilitas negara. Kita tidak diperintahkan untuk bermusuhan sesama muslim. Kita tidak diperintahkan untuk mencaci maki. Kita tidak diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Bukan itu.